tahlilan, enjoy saja. Akan menjadi trauma sosial ya. Nanti orang-orang sing seneng kebatilan, doa aku ning kafe enjoy, kowe melok toreko untuk opo? Harusnya kamu bisa jawab, aku yo untuk asik. Basiku baik kowe basik endi? Sebab itu orang-orang toreko, orang-orang soleh itu dididik ala dzikrillah tatmainnul. Kalau hati mereka bisa tenang pakai zikir, pakai itu, kenapa hati kita tidak tenang saat ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka susah itu bagian dari keharam, termasuk sesuatu yang dina'udzubillahi kanjeng Nabi, setingkat kekafiran, kemusyrikan dan kemaksiatan. Memang sama susah juga haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Irayati dengan nomor NPM 2211010385. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang ilmu tasawuf. Dalam mengajukan teori tentang pengertian tasawuf, baik secara etimologi maupun secara istilah, para ahli berbeda pendapat makna tasawuf yang dipahami sekarang, yaitu termasuk adapun pengertian tasawuf dari segi istilah atau pendapat para ahli amat bergantung kepada sudut pandang yang digunakannya masing-masing. Selama ini ada 3 sudut pandang yang digunakan para ahli untuk mendefinisikan tasawuf, yaitu sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas, manusia sebagai makhluk yang harus berjuang, dan manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Tujuan tasawuf adalah untuk memperoleh hubungan langsung dengan Tuhan, sehingga disadari benar bahwa seseorang berada di akhirat. Di hadirat Tuhan, dan intisari dari sufisme adalah kesadaran akan adanya komunikasi dan dialog antara roh manusia dengan Tuhan dengan cara mengasingkan diri dan berkontemplasi. Secara historis, tasawuf telah mengalami banyak perkembangan melalui beberapa tahap sejak pertumbuhannya hingga sekarang. Ada 2 contoh perkembangan, yakni perkembangan tasawuf menurun dikarenakan secara historis, tasawuf telah mengalami banyak perkembangan melalui beberapa tahap sejak pertumbuhannya hingga sekarang. Ada 2 contoh perkembangan, yakni perkembangan tasawuf menurun dikarenakan semangat masyarakat untuk mempelajari tasawuf menurun. Dan hal ini disebabkan karena semakin gencarnya serangan ulama syarat memerangi ahli tasawuf, yang diiringi dengan serangan golongan syah yang menekuni ilmu kalam dan fikih. Perkembangan tasawuf pada abad ini tidak terdengar perkembangannya dan pemikiran baru dalam tasawuf. Meskipun banyak pengarang kaum sufi yang mengemukakan pemikiran tentang ilmu tasawuf, namun kurang mendapat perhatian sungguh-sungguh dari umat Islam. Sehingganya masih ajaran tasawuf hampir sama dengan abad ke-7. Kedudukan tasawuf dalam Islam meliputi yang pertama, ada hubungan tasawuf dengan ilmu kalam. Yang kedua, ada hubungan tasawuf dengan filsafat. Dan yang ketiga, yaitu hubungan tasawuf dengan fikih. Yang selanjutnya, yaitu hubungan tasawuf dengan psikologis Islam dan kaitan antara tasawuf dengan torekot. Esensi tasawuf bermuara pada hidup zuhud. Zuhud itu artinya tidak mementingkan kemewahan duniawi. Tujuan hal ini dalam rangka dapat berhubungan langsung dengan Tuhan, dengan perasaan benar-benar berada di hadirat Tuhan. Para sufi menganggap ibadah yang diselenggarakan dengan cara formal belum merasa cukup karena belum memenuhi kebutuhan spiritual kaum sufi. Sejatinya kehidupan tasawuf sudah muncul sejak adanya Islam di alam fana ini, sejak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW, dan diteruskan kepada sahabat, tabi'in, dan tabi'in hingga sampai pada kita saat ini, bahwa nilai-nilai pokok yang diajarkan dalam ajaran tasawuf adalah yang pertama, mengedepankan nilai-nilai akhlak,
Begitu pula kehidupan-kehidupan para sahabat, utamanya adalah cerminan dari akhlak para nabi, khususnya akhlak Rasulullah SAW. Semoga kita bisa menjaga dan menghidupkan terus nilai-nilai kebaikan tasawuf dalam diri kita, agar terhindar dari sikap kebendaan yang akan menimpa dan menghancurkan kehidupan kita. Yang selanjutnya yaitu pengertian tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Tokoh-tokohnya yaitu Hasan al-Basri, al-Muhasibi, al-Kusyairi, dan al-Ghazali. Tasawuf amali adalah tasawuf yang membahas tentang bagaimana. Yang selanjutnya atau yang kedua yaitu tasawuf amali. Tasawuf amali adalah tasawuf yang menambahkan tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh-tokohnya itu adalah Robiah al-Adawiyah, Abu Yazid al-Bustami, Zu al-Nun, al-Misri, dan Abu Mansur al-Hallaj. Yang ketiga yaitu ada tasawuf. Yang selanjutnya ada tasawuf falsafi, adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional pengasasnya. Tokoh-tokohnya adalah Ibnu Arabi, Al-Jili, dan Ibnu Sabi'i. Masa perkembangan tasawuf terjadi pada zaman Rasulullah SAW, pada masa persahabat, dan terakhir pada masa tabi'in. Alat untuk mencapai mahabbah dan makrifat menggunakan 3 alat. Yang pertama yaitu al-qalb, yang kedua yaitu alat untuk mencapai mahabbah dan makrifat menggunakan 3 alat, yaitu yang pertama al-qalb, yang kedua roh, dan yang ketiga yaitu sir. Tasawuf falsafi. Yang selanjutnya yaitu tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi intuitif dan visi rasional. Berbeda dengan tasawuf akhlaki, tasawuf falsafi menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya. Terminologi falsafi berasal dari bermacam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya. Tokoh tasawuf falsafi merupakan sebuah konsep tasawuf untuk mengenal Tuhan dengan pendekatan secara rasional hingga dapat menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Tasawuf falsafi muncul sejak abad ke-6 Hijriah. Meskipun para tokohnya baru dikenal seabad kemudian, tasawuf ini muncul dari sekelompok orang yang memadukan tasawuf dengan filsafat. Sebagai tasawuf yang bercampur dengan pemahaman filsafat, tasawuf falsafi memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan tasawuf sunni. Tokoh-tokoh dan konsep ajaran tasawuf falsafi. Yang pertama ada Abu Yazid al-Bustami, yang kedua yaitu Husain ibnu Mansur al-Hallaj, yang ketiga ada Muhyiddin ibn Arabi. Tasawuf amali merupakan serangkaian ritual-ritual yang di dalamnya memuat nilai-nilai ibadah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah dengan beragam cara yang bersifat dohir atau batin. Pengalaman seorang sufi yang berbeda-beda dalam menempuh perjalanan sufisiknya berimplikasi terhadap variasi dan bentuk tasawuf itu sendiri. Pada akhirnya, seseorang mempunyai cara-cara dan golongan tersendiri dalam tasawuf. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan tentang apa itu ilmu tasawuf. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam teori tentang pengertian tasawuf, baik secara etimologi maupun secara istilah, para ahli berbeda pendapat nih tentang apa itu ilmu tasawuf. Bisa digarisbesari bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang cara kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara mahabbah atau cinta. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.